dokternya itu kita assalamualaikum, yang assalamualaikum teman saya, kemudian masuk ya. Jadi kita disambutnya seperti tamu, mungkin dianggapnya ini silaturahmi lebaran gitu. Jadi disuruh masuk, disediain, udah, disediain ini. Terus teman saya langsung setelah itu baru ngomong, Pak, saya mau mengantarkan teman saya mau hitan. Dokternya langsung kaget itu, nggak ada waktu lain katanya selain hari ini gitu. Gitu. Ya, akhirnya dijelaskan bahwa teman saya kemungkinan mau masuk Islam gitu. Akhirnya dokternya langsung entah gimana, oh gitu ya, kalau memang mau masuk Islam ya sudah, suruh tunggu, nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darman Sagam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini nantinya kita akan memperlihatkan salah satu video tentang mu'alafnya orang yang bersuku Chinese ataupun orang Tionghoa, yang mana dulunya orang Tionghoa itu yang di Indonesia itu sangat jarang sekali mau memeluk agama Islam, karena mereka lebih memilih apabila pun pindah agama mereka akan memilih agama Kristen ataupun Katolik. Apa sebabnya? Karena orang Tionghoa ini menganggap bahwasanya orang Islam itu adalah agama yang rendahan mungkin, ataupun agama yang tidak benar. Mereka memilih karena dulunya agama Kristen ini dibawa oleh penjajah, yaitu Belanda. Maka kebanyakan apabila mereka pindah dari agama yang lama, mereka akan memilih agama Kristen. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, namun seiring berjalannya waktu, banyak dari orang-orang Tionghoa ini akhirnya mencari kebenaran dan akhirnya memeluk agama Islam. Seperti misalnya Felix Xiao yang merupakan keturunan Tionghoa dan banyak lain-lainnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita kaji hanya agama Islam sajalah agama yang benar,
Dan agama Islam, agama yang benar ini terdapat di dalam Al-Quran, yang mana di dalam kitab orang lain tidak ada yang mengatakan ataupun ayat yang menyatakan bahwa agamanya itu agama yang benar kecuali agama Islam. Hal ini diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-33 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya dialah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan membawa agama yang benar yang dibenarkan atas agama orang lain, walaupun orang musyrik itu tidak menyukainya. Yang dimaksud dengan musyrik itu adalah menyekutukan Allah. Yang dimaksudkan dengan musyrik itu adalah menyatakan Allah itu lebih dari satu. Itu yang dikatakan dengan musyrik, mengatakan Allah lebih dari satu, ataupun mengatakan Allah itu tiga dalam satu. Itu termasuk musyrik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita mengkaji agama yang mayoritas terbesar kedua di Indonesia ini adalah Kristen setelah agama Islam. Jika kita mengkaji dan membaca kitab suci orang Kristiani ini ataupun Kristen ini, kita tidak pernah mendapatkan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa, atau Yesus itu adalah YHWH ataupun Yahweh. Jadi yang jelas Yesus itu berada di bawah Bapa, Yesus itu berada di bawah Allah, Yesus itu berada di bawah Elohim, ataupun Yesus itu berada di bawah Yahweh. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa ayat di dalam Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Seperti misalnya pada kitab Yohanes pasal 5:30. Yesus berkata, Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan Dia seorang utusan. Yesus itu tidak memiliki kehendak. Jadi segala tindak tanduk Yesus itu atas kehendak daripada yang mengutus Yesus. Kemudian Yesus sebagai utusan juga dijelaskan oleh Yesus pada kitab Yohanes pasal 5 ayat 36.
Di situ Yesus mengatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku, pekerjaan itulah yang sedang kulaksanakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapalah yang mengutus aku. Jadi kembali Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang utusan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat banyak sekali ayat yang di dalam Alkitab tersebut, di dalam kitab kaum Nasrani itu, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang utusan. Seorang utusan. Jelas sekali dibilang seorang utusan. Seorang utusan berarti manusia. Yesus itu 100% manusia. Orang yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, maka mereka itu disebut sebagai antikristus. Jadi sebenarnya orang Kristen ini adalah antikristus. Ini terdapat di dalam pasal Yohanes, di pasal 2 Yohanes, di kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat keberapa lupa pula. Di situ dikatakan bahwasanya jika orang tidak mengakui Yesus itu adalah manusia, maka mereka adalah antikristus. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya orang Kristen ini adalah antikristus. Nah, jadi sangat jelas sekali utusan itu, seorang utusan berarti seorang rasul. Karena arti utusan itu di dalam bahasa Ibrani adalah rasul. Rasul artinya dalam bahasa Indonesia utusan. Di dalam bahasa Arab utusan itu rasul. Jadi bukan inkarnasi. Jadi utusan itu bukan inkarnasi. Jadi sangat jauh sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang utusan. Ini juga terdapat di dalam pasal, di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 37. Kelanjutan kitab Yohanes pasal 5 ayat 38. Di mana situ dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi sangat jelas sekali, pemirsa yang dirahmati Allah, jika ada orang yang mengaku dan menganggap Yesus sebagai Tuhan dan berjumpa dengan Yesus, berarti Yesus itu bukan Allah.
Karena jika Yesus Allah, jika Yesus itu sebagai Bapa, maka Yesus sudah berkata bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tak bisa didengar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian jika kita membaca di kitab lainnya bahwa Yesus itu berbeda dengan Bapa, Yesus bukan Allah. Ini terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Terdapat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Di situ dikatakan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus itu diangkat oleh Allah. Yesus bukan berangkat, terangkat, berarti ada yang mengangkat. Yesus terangkat ke surga, bukan berangkat, bukan berangkat, terangkat. Jadi ada yang mengangkat Yesus. Sudah jelas? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwa kepercayaan, keyakinan agama Kristen itu sangat bertentangan dengan ajaran Yesus yang terdapat di dalam kitab suci mereka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperkuat dan mempertebal keimanan kita, maka kami akan menyajikan tentang mualafnya seorang orang yang beretnis Tionghoa, yang mana dengan nantinya dengan menyaksikan video ini akan menambah, memperkuat keimanan kita kepada agama kita, yaitu agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaji cerdas, sekarang kita sedang bersama Konaga. Kita sedang ngopi-ngopi santai gitu. Jadi kita penasaran juga ya. Ini kalau di kalangan Chinese, Konaga nih terkenal. Jadi kita pengen tahu Konaga ini asalnya dari mana dan kenapa namanya naga. Kalau dalam bahasa Cina itu Liong gitu, naga itu. Jadi kalau ada toko Liong itu artinya yang punya itu Konaga. Gitu. Oh enggak juga gitu. Diulang lagi kok, kenapa dikasih nama naga? Ya, kalau dulu saya pernah tanya sama apa saya, kenapa sih saya dikasih nama naga gitu. Waktu terlahir saya namanya Chiu Xie Long. Ya, Chiu Xie Long. Ya, marganya marga Chiu. Ya. Kemudian saya tanya, karena waktu itu tahun 77 terjadi pemutihan warga negara. Papa saya waktu itu kan masih WNA, menjadi WNI. Ya sekalian ganti nama sebagai bukti keindonesiaan. Nama saya diterjemahin begitu aja gitu. Benar. Berarti ini Cina pribumi, Cina yang mencintai Indonesia. Iya, pasti ya, gitu, mencintai negara. Dan Cina Muslim gitu. Ya, terus. Nah, kemudian diterjemahin begitu aja, Long itu kan artinya naga. Nah, saya tanya papa saya, kok dikasih nama naga? Ya, bapak saya jawabnya simpel aja, katanya karena saya lahir tahun naga gitu. Tahun naga. Nah, naganya naga apa nih? Dalam apa nih zodiak Cina
itu naga itu gak cuma satu jenis naga, tetapi ada naga emas. Bruce Lee di naga emas ya lahirnya ya. Yang lahir tahun 2000 itu naga emas gitu. Tahun 2000 kemarin tuh naga emas kok. Ya. Terus ada naga bumi, terus naga apa lagi dah saya agak lupa sudah, sekarang udah lama sih. Naga apa kok ceritanya kok katanya kok? Kalau saya nggak terlalu memperhatikan itu. Yang penting naga aja sudah. Iya. Cuma waktu itu saya sempat kaget ya. Ya, saya alhamdulillah juga lahir tahun naga. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya lahir di tahun selain naga. Aduh, apalagi yang tahun itu tuh kok, aduh, jangan pas dikasih nama, aduh, aduh gitu, nggak nyaman juga. Alhamdulillah kasih nama naga ya, bukan zodiak yang lain ya gitu. Kalau masih kuda masih enak ya kok ya. Kalau binatang yang kita haramkan nggak enak banget. Nah, udah itu dia. Namanya binatang haram gitu. Iya. Tadi kan saya bilang naga itu dalam bahasa Cina ada liong gitu ya. Berarti ada long. Kalau long bahasa apa? Long itu bahasa Mandarin ya. Iya, bahasa Mandarin, bahasa resmi RRC-nya ya. Kok Ya. kalau naga nih sebelum Muslim agamanya apa kok? Kalau dari keluarga sih Konghucu. Ya, jadi saya terlahir dibesarkan dalam tradisi-tradisi Konghucu gitu ya. Dan itu kadang-kadang di Indonesia ini agak rancu nih antara Konghucu dengan Buddha, karena di zaman katakanlah Orde Baru dulu itu kan ajaran Konghucu dengan Buddha itu sempat dijadikan satu. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang antara Buddha dengan Konghucu itu sering dianggap sama gitu. Padahal beda ya. Padahal beda. Nah, Ya. beda. Nah, seperti yang saya bilang, sebenarnya orang Chinese yang agamanya itu Konghucu, ketika masa Orde Baru itu harus memilih 5 di antara agama. Makanya kita biasanya lebih dekat memilih Buddha gitu. Kalau nggak memilih juga dulu ada ini, kok masih ingat nggak kok? Siaran TVRI tentang aliran kepercayaan. Nah, kita tuh dimasukkan ke situ. Masih ingat nggak? Oh, saya udah lupa itu. Saya belum pernah lihat. Ya. Tapi sebenarnya tuanya sama kayaknya. Saya juga uban kayaknya. Jadi seperti itu. Berarti Konghucu ya kok? Konghucu. Diteruskan. Ya. Ya. Apalagi yang ini nih. Nah, setelah Konghucu pindah lagi nggak ke yang lain? Apa tetap istiqomah di sana dulu? Ya sempat karena keluarga ada yang Kristen gitu. Kadang suka diajak ke gereja dulu ya. Cuma ya ikut-ikut aja dulu gitu. Tapi memang keluarga Chinese itu, kalau di keluarga saya itu kok itu lebih comfort, lebih nyaman ketika anaknya itu ngikut ke selain agama Islam gitu. Iya. Nah, terutama Kristen memang kok. Iya. Nah, dulu ngikut kemana? Protestan apa Katolik? Protestan dulu. Iya, lebih banyak ke Protestan. Kalau daerah Jawa Timur gitu biasanya Protestan. Nah, Konaga sendiri domisilinya di mana waktu itu? Saya itu lahir di Jakarta, gedenya saya tuh di Tegal Alur, Jakarta Barat. Oh, Tegal Alur Iya. sini toh gitu. Iya, jadi berarti banyak di lingkungan Protestan ya, Pak ya. Iya. Tapi nggak sempat jadi Kristen nggak? Kalau dibilang sih enggak ya. Tapi Jadi ikut-ikutan. ikut-ikutan aja. Tapi kalau dari di keluarga itu lebih tradisi Konghucunya yang lebih kita amalkan. Oh iya, jelas. Saya juga sama, kalau saya sebelum ke Kristen itu saya itu kental di Konghucu, tapi setelah Kristen sama orang tua dilepas gitu, suruh ke Kristen totalitas. Tapi ya masalah pai-pai itu masih gitu. Ya. Cuman keseharian disuruh ngikut Kristen gitu. Tapi kenapa mereka kok welcome ya ketika mau ke Kristen, mau ke Buddha welcome kan ya, disilakan kan ya? Ya itu yang mungkin masih misteri kenapa itu ya. Oh gitu. Berarti Konaga nih sampai Muslim sebenarnya lebih istiqomah di Konghucu ya? Iya. Ya. Nah kok, nih menarik nih, kita rata-rata menjelaskan bagaimana tentang Kristen, bagaimana ibadah Kristen, bagaimana konsep ketuhanan orang Kristen. Nah sekarang saya mau tanya sama Konaga, sebenarnya kebiasaan orang Konghucu itu ibadahnya gimana sih? Pai-pai sama siapa aja gitu? Tahu pai-pai nggak? Tuh, ntar jadi nggak tahu pai-pai apa tuh kok? Coba jelasin kok. Kalau saya dari kecil kan mengikuti aja gitu apa yang diajarkan orang tua ya. Kebetulan waktu kecil itu saya lebih banyak
ikut nenek gitu. Saya nggak tinggal sama orang tua. Nah itu saya ngikut apa yang diarahkan nenek. Popo lah. Iya Popo. Popo. Kita panggil Popo ya. Karena kita dari orang ya. Oke. Terus ya. Hak Nyin juga gitu. Hak Sinyin lah gitu. Tahu nggak artinya? Orang itu disebutnya orang hak Sinyin itu artinya tukang bikin orang kaget gitu loh. Iya udah. Wah hak Sinyin loh. Nah itu ya kita dari kecil itu ya saya semacam punya kewajiban kalau pas pagi itu ganti teh gitu. Kan sesembahan. Ya sesembahan gitu. Kita punya altar gitu. Untuk hari-hari tertentu kita pakai buah gitu. Tapi kesehariannya itu pagi itu kita ganti teh baru. Itu biasanya saya yang mengerjakannya itu. Oh gitu. Terus ya sembahyang pakai sio gitu. Pai-pai itu. Ya. Itu pai-pai itu berarti sembahyang pakai hiu ya. Iya. Nah, itu berlangsung ya sampai ketika ya saya SMP lah gitu ya. Karena begitu SMP itu sempat pindah rumah dan penyembahan terhadap altar itu sudah sedikit dihilangkan gitu. Jadi kewajiban saya ganti teh itu boleh bilang udah nggak ada. Udah agak modern ceritanya. Iya. Nah justru pada saat itu di waktu SMP itu saya mengalami sebuah mimpi yang akhirnya itu menjadi pemicu saya itu untuk mempelajari Islam gitu. Hilang begitu aja gitu. Kita lanjut ya. Kemudian waktu pas SMA itu tadi pas baca Quran saya bukanya dari sini, berarti saya bacanya dari belakang. Iya. Dari Anas dulu, Al-Falaq, Qulhu, terus naik. Nah, itu pas sampai surat Al-Humazah. Begitu sampai surat Al-Humazah, saya kan belum bisa baca Arabnya tuh. Jadi saya baca terjemahannya aja. Ya, cuma saya cocok-cocokin kan Quran itu di sini ayatnya, sebelahnya tuh artinya gitu. Saya baca artinya itu ketika sampai ayatnya wama adraka mal hutomah gitu. Tahukah kamu apa itu hutomah? Terus sampai habis. Nah, itu baru saya pas waktu baca itu saya tersentak lagi. Kok urutan yang saya baca ini mirip sekali gambaran yang pernah saya mimpi dulu gitu. Yang sampai demam itu. Iya. Jadi tahukah kamu apa itu hutoma, yaitu api yang membakar sampai ke dada kan gitu. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang gitu. Nah itu pas fi amadim mumaddadah itu mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang, itu benar-benar seperti kehantem halilintar gitu. Loh, ini mimpi yang pernah saya alami gitu. Nah dari situ saya semacam jadi penasaran gitu. Saya jadi penasaran, coba pengen tahu apa sih Islam gitu. Nah, waktu itu penasaran tuh mulai itu kelas 2 SMA. Penasaran mau belajar Islam lah, mulai cari-cari buku gitu. Mulai baca-baca. Karena waktu itu zaman itu belum ada internet. Nah, itu satu kesulitan kita, kesulitan saya waktu itu. Kalau sekarang mungkin tinggal googling udah dapat ya. Waktu SMA. Belum ada HP. Tahun itu waktu kelas 2 SMA itu tahun 95. 95. Iya. Kelas 2 95. Saya lulus SMA itu 96. Oh, lebih tua setahun Konaga. Iya. 96 saya lulus. Nah, waktu kelas 2 sampai kelas 3 itu mencari Islam itu banyak kendala sekali ya. Karena sarana-sarana yang untuk bisa mengenal Islam itu sangat terbatas sekali gitu ya. Makanya kalau sekarang banyak sarana informasi, kemudian orang-orang itu nggak mau menggali, itu sangat keterlaluan ya. Kalau sampai nggak mau ngaji, nggak mau mencari tahu gitu. Kalau dulu saya mau nanya sama temen begitu, teman-teman juga banyak yang nggak bisa jawab. Padahal muslim. Iya, padahal muslim gitu. Yang waktu itu saya tanya misalnya tentang syahadat. Kenapa sih orang harus syahadat? Waktu itu saya tanya begitu. Terus apa gunanya syahadat buat manusia itu? Ya padahal ternyata itu kan
pertanyaan penting gitu yang harus bisa dijawab gitu. Nah itu nggak bisa saya dapatkan waktu itu. Sampai akhirnya itu saya harus alhamdulillah begitu tahun 96 saya lulus SMA, dengan bantuan Allah saya dapat kerja langsung tuh. Nah dapat kerja, dapat mes gitu. Nah itu juga yang membuat saya itu friksi dengan keluarga itu nggak terlalu tajam gitu. Ya, Friksi apa kok? Ya keluarga kan nggak suka lah kita itu kalau keluarga Chinese kan seperti itu tuh. Iya. Wah, anak kita kan cuma ngomong doang. iya, anaknya boleh masuk apa agama lain kecuali Islam gitu. Nah, saya milihnya Islam gitu. Otomatis ya ada friksi-friksi lah gitu. Tapi dengan adanya begitu saya lulus dapat kerja, dapat mes, sehingga saya punya banyak waktu buat ngaji. Jadi begitu pas pulang kerja saya ngaji itu, pulang kerja saya cari pengajian di mana gitu. Belum muslim tapi? Belum muslim. Tapi ikut pengajian? Ya, Nggak diterakin, cokin ngapain lo gitu nggak? wah itu Enggak ya? ada satu fenomena yang pernah saya alami. Misalnya pas waktu mau masuk masjid saya dengar, wah ini pengajiannya kayaknya bagus nih. Pas masuk udah ditegor, Pak mau kemana? Mungkin tampangnya Chinese kan gitu. Mau kemana? Saya pengen ngaji gitu. Emang kamu muslim? Belum. Oh belum. Belum. Jawabannya udah bagus Iya. tuh, belum bukan. Terus kamu udah sunat? Belum. Wow, belum sunat, belum boleh masuk masjid katanya begitu. Kenapa ini sunat dengan enggak gitu? Iya, terus belum sunat, belum boleh masuk masjid katanya. Udah gitu, ya saya sempat berpikir tuh, aduh, saya kan udah lulus sekolah, udah gede, nggak mungkin pesantren kan gitu. Kalau nggak di masjid, saya mau nyari informasi Islam di mana gitu. Cuma alhamdulillah waktu itu saya entah gimana dapat semacam pencerahan gitu. Saya kan orangnya pendiam gitu. Tapi dengan kejadian itu saya jadi timbul rasa berani. Itu pas abis pengajian ustadznya itu saya cegat. Serem dicegat. Saya cegat bahasanya. Ya. Maksudnya di ini ya. Iya, saya Iya, jadi terus deh. Gitu. Terus saya ajak kenalan, saya utarakan niat saya bahwa saya belum Islam, tapi saya tertarik pengen belajar Islam, saya ceritain gitu. Terus kalau berkenan saya pengen ngaji di rumah ya, karena kalau di masjid kan nggak boleh katanya karena belum sunat gitu. Ya udah akhirnya jadi saya ngaji itu lebih banyak privat gitu. Itu juga salah satu yang mendorong saya itu bisa lebih cepat mengenal Islam karena Tapi belum muslim sudah ngaji. iya, ya alhamdulillah. Jadi sehingga kebetulan waktu di tempat kerjaan juga saya jabatan nggak terlalu rendah gitu. Ya saya punya jabatan staff gitu. Sehingga saya punya anak buah. Waktu itu pas pengen belajar baca Quran aja, kebetulan saya punya anak buah. Wah, saya lihat bacaannya bagus. Itu dengan kekuasaan saya paksa buat ngajarin saya waktu itu. Ini pemanfaatan kekuasaan yang Iya. bagus ceritanya. Saya paksa buat ngajarin saya. Alhamdulillah saya itu dari baca Quran tuh dari buta huruf Arab sampai bisa hafal Quran plus 8 surat pendek. Itu saya cuma butuh waktu 5 hari gitu. Cuma butuh waktu 5 hari, tapi 5 harinya 5 hari beneran. 5 hari beneran dalam arti waktu itu ingat sekali mulainya itu hari Senin. Senin saya ngaji, mulainya habis Isya. Jadi habis Isya ngaji sama gurunya itu kurang lebih 1,5 jam. Tapi begitu teman saya yang saya suruh jadi guru saya itu pulang, itu saya lanjut. Jadi Iqra 1 itu cuma sampai begadang-begadang saya belajar Iqra itu. Belum muslim. Udah begadang. Iya. Belum muslim dan begadang mau belajar Iqra. Kalian yang muslim gak mau belajar. Gimana sih? Lanjut kok. Iya, sampai begadang-begadang sehingga begitu hari Selasa gurunya datang lagi kan teman saya. Kemarin sampai mana? Sampai sini. Jadi Iqra 1 itu udah saya hafal. Sehingga begitu hanya butuh waktu 20 sampai 25 menit Iqra 1 selesai dengan guru. Berarti lanjut Iqra 2. Iqra 2 dikasih begini.
Setelah selesai saya pulang itu saya hafalin lagi. Jadi saya ngaji sampai Iqra 2, kemudian langsung belajar baca Quran. Alhamdulillah dari waktu 5 hari itu udah bisa baca Quran plus hafal 8 surat pendek waktu itu saya ingat. 5 hari bisa belajar, bisa ngaji, bisa baca Quran 5 hari. Kita sudah berapa puluh tahun Muslim yang masih belum bisa ngaji, ayo. Iya, tapi bacanya tentunya nggak langsung seperti Sudais, nggak. Ya tentunya masih terbata-bata, tapi saya udah bisa baca gitu. Nah itu satu yang kemudian terus belajar sampai detik-detik terakhir saya itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf itu ketika waktu itu saya membaca bukunya Said Hawa yang judulnya Allah Jalla Jalaluh gitu. Nah itu pas baca buku itu saya begitu tersentak, saya merasa betapa butanya saya terhadap penciptaan Allah gitu. Jadi kita sering berbicara tentang Tuhan gitu. Ternyata di sekeliling kita ini kita sudah disuguhkan berbagai macam penciptaan Allah gitu, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa sesuatu itu ada pasti karena ada yang menciptakan ya. Nah itu dari situ logika yang ditanamkan oleh Syekh Said Hawa itu begitu membekas, maka pada sekitar tahun 2001-an saya udah mulai mencari di mana nih saya nih mau syahadatnya gitu. Nah tahun 2002 saya putuskan saya bersyahadat di Masjid Lauce. Nah, dari tahun 2002 itulah saya mulai jadi seorang Muslim. Tentunya ternyata menjadi seorang Muslim itu saya pikir sudah selesai gitu ya. Saya pikir saya sudah ibarat orang sekolah mungkin udah lulus gitu. Tapi ternyata baru saya sadari bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya baru berhasil melalui pintu gerbang gitu. Baru masuk gitu. Nah, ternyata perjalanan saya untuk pelajari Islam ini masih harus lebih jauh lagi. Nah, di situ juga menjadi satu pemicu untuk memacu saya itu untuk belajar terus gitu ya. Tahun 96 kan saya mulai tertarik tuh buat mencari pengajian, tapi kan nggak boleh gitu. Nah kemudian kan saya banyak privat, tapi ternyata privat dengan ini saya merasa nggak cukup juga itu. Ya di samping itu saya berpikir saya khawatir mengganggu waktu Ustadz juga gitu. Sehingga tahun 98 saya memutuskan udahlah saya sunat dulu gitu, saya khitan dulu. 98? Tahun 98 saya khitan gitu. Jadi pikir saya seandainya saya nggak masuk Islam nggak ada ruginya juga gitu. Ya udah tahun 98 itu saya khitan aja dulu gitu ya. Supaya bisa masuk masjid. Iya, pikiran saya seperti itu. Waktu itu ada satu logika yang saya coba tanamkan gitu. Kenapa saya harus malu dalam menempuh kebenaran gitu ya. Oh sudah meyakini sunat itu benar? Iya, saya tanamkan logika saya seperti itu gitu. Belum Muslim tapi sudah meyakini syariat tentang khitan itu adalah kebenaran. Iya, gitu. Jadi saya yakinkan dulu. Udah, waktu khitan juga banyak kejadian-kejadian lucu. Ya. Oke, kita masuk ke khitan dulu nih sebagai hiburan. Iya. Waktu itu saya ngambil waktunya itu khitan di hari kedua Lebaran. Hari kedua Lebaran gitu. Jadi waktu itu kalau saya dokternya saya bilang lo besok mau kawin ya toh sama saya. Ya, terus? Nah sama dokternya itu kita assalamualaikum, yang assalamualaikum teman saya. Kemudian masuk ya. Jadi kita disambutnya seperti tamu, mungkin dianggapnya ini silaturahmi Lebaran gitu. Jadi disuruh masuk, disediain, udah, disediain ini. Terus teman saya langsung setelah itu baru ngomong, Pak,
saya mau mengantarkan teman saya mau hitan. Dokternya langsung kaget itu. Nggak ada waktu lain katanya selain hari ini gitu. Oh, kaget. Gitu. Ya, Akhirnya dijelaskan bahwa teman saya kemungkinan mau masuk Islam gitu. Akhirnya dokternya langsung entah gimana, oh gitu. Ya kalau memang mau masuk Islam ya sudah. Suruh tunggu. Nggak lama saya dipanggil untuk disuntik gitu waktu itu. Wah, waktu itu dokternya canggih gitu ya. Jadi suntiknya itu cepat sekali. Waktu itu saya langsung kaget dong. Kaget itu. Jadi aku maksudnya kondisi tegang nggak? iya. Keringetan. Sangat tegang sekali waktu itu. Harta yang paling berharga lagi dikerjain. Ya, terus. Nah, waktu itu suntiknya itu cepat ya. Cet gitu. Jadi Kamu waktu suntik ngejerit ya? Dia ngejerit dia waktu disuntik. Terus Cuma setelah itu udah teriak. waduh, belum suntik. Udah takut sama jarum, karena aku takut sama jarum nggak sih? ya kadang-kadang sih, tapi nggak terlalu gitu. Saya lihat kondisinya gitu. Kalau memang harus dihadapi, ya kita udah aja. Memang harus kondisinya harus dihadapi ya dihadapi gitu. Waktu itu udah pasrah ya? Iya. Terus? Kemudian udah gitu. Loh, sudah dok. Ya. Maksudnya ya sudah kamu duduk dulu, tunggu sebentar lagi gitu ya. Kirain gitu. sudah disunat? Kirain sudah gitu. Ternyata baru selesai suntik aja gitu. Kemudian kurang lebih 5 menit dipanggil lagi, dan itu pengerjaan juga nggak lama, ya, mungkin sekitar 7 menit lah ya. Oh, cepet ya? Ya sekitar 7 menit, ya sudah gitu. Sudah boleh pulang, udah boleh. Ya kemudian kita bertanya tentang, biasanya kan mitosnya itu banyak tantangan tuh orang khitan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, iya. Terus kata dokternya, makan apa aja, bebas katanya gitu. Kalau ada apa-apa balik ke sini. Gitu. Jadi dokternya itu, jadi kita nggak punya beban mental jadinya ya. Jadi ya udah enjoy aja. Tapi nggak pakai kampak kan? Nggak. Enggak tuh. Ternyata nggak pakai kampak, tuh pakai gunting ya. Iya. Ya terus. Nah itu kisah waktu khitan gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu saya kan udah bekerja itu, sehingga kebetulan kerja saya juga lumayan berat, sehingga banyak mengeluarkan tenaga fisik, sehingga itu waktu penyembuhan itu saya butuh 1 bulan itu. Jadi ada kadang-kadang bohongnya temen penting juga gitu ya. Kalau nggak dibohongin mungkin kita masih berpikir gitu. Tapi karena dibohongin, Bohongin gimana? Paling 2-3 hari kering katanya sembuh gitu. Ternyata harus 1 bulan gitu. Karena banyak gerak. Iya, karena banyak gerak memang. Tapi kalau teman-teman saya gitu, kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah sembuh total gitu. Tapi kalau saya waktu itu sampai 1 bulan karena udah tua. Kebetulan waktu itu saya sebulan lebih loh. Iya. Iya, masih mending sebulan, saya sebulan lebih loh. Apalagi waktu itu saya kan kerja staf gudang. Kemudian kebetulan anak buah lagi kurang, sehingga waktu itu ya di staf gudang itu saya sampai sempat bawa forklift juga gitu. Jadi saya bisa setir forklift gitu. Mantap. Nah, Ya. Nah itu ya kisah saya sampai sebulan, ternyata sembuh ya. Ya itu ada satu kepuasan tersendiri gitu ya. Ternyata beda gitu ya, antara sebelum khitan dengan sesudah khitan gitu ya. iya memang. Ya. Terus, nah berarti setelah Muslim begitu syahadat langsung masuk ke masjid, sudah nggak ditanya sunat lagi? Masih? Sudah enggak. Bahkan saya sebelum syahadat sendiri saya sudah belajar. Saya udah bisa sholat, udah belajar, saya udah bisa sholat. Saya sudah menjalankan puasa gitu. Karena kan belum muslim. Karena waktu itu belum muslim sudah ngaji, sudah sunat, sudah puasa. Ternyata untuk menerima Islam itu lebih berat ya kok daripada menjalankan syariatnya justru ya. Iya. Karena
kadang ada teman-teman bilang Islam itu berat, sehari harus sholat 5 kali gitu. Saya ingin membuktikan apakah benar berat gitu. Saya coba sebelum Muslim saya sholat. Yang paling berat bagi saya jujur itu subuh gitu. Padahal walaupun saya sudah terbiasa bangun pagi, karena pagi-pagi itu tugas saya dulu itu ganti teh. Tapi untuk sholat subuh itu satu yang berat sekali gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Kalau sholat yang lain bagi saya nggak ada beratnya gitu. Sehingga saya yakin kalau seandainya saya masuk Islam, saya yakin bisa melakukan 5 waktu saya pikir. Kemudian ketika saya puasa gitu, nggak makan seharian gitu, kata orang berat. Saya coba, bahkan saya pernah mengalami satu peristiwa yang cukup berat. Jadi kebetulan waktu itu saya dalam bekerja waktu itu dipindah ke divisi keramik waktu itu. Jadi dalam keadaan puasa saya harus muat keramik ke truk, setir pakai forklift sendiri, saya ambil pakai forklift, saya keluarin barangnya, terus saya susun di truk keramik itu. Keramik itu kan beratnya lumayan satu dusnya. Bukan lumayan lagi. Itu saya muat 2 truk sendirian. Satu truknya itu 1000 dus gitu. Nah, waktu itu sempat hampir pingsan saya itu. Pokoknya mata itu udah kunang-kunang gitu. Saya pikir saya udah nggak kuat ini. Itu belum muslim itu. Belum muslim. Tapi waktu itu saya merasa ada yang membisikkan gitu. Seperti ada yang ngomong, ya inilah puasa. Kamu lapar, kamu haus, kamu lemes gitu. Kalau kamu kenyang, kamu nggak haus, kamu kuat, itu namanya bukan puasa gitu. Nah dari situ saya tersentak. Oh iya ini puasa. Akhirnya saya terusin gitu, sampai selesai. Alhamdulillah selesai juga gitu. Nah itu begitu pas buka puasa itu saya merasa satu bangga gitu. Tapi memang yang berat itu adalah ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya belum dapat satu alasan kenapa saya harus menuhankan Allah gitu. Toh saya nggak bersyahadat, Allah tetap satu, kan begitu logika saya tuh waktu itu begitu. Saya nggak bersyahadat, Allah tetap satu. Lalu apa gunanya syahadat buat saya gitu? Toh seandainya kita seluruh bumi ini nggak mau mengakui Allah, Allah tetap satu gitu. Lalu di mana gunanya syahadat itu? Nah itu ternyata yang saya ambil itu adalah salah satu yang saya ambil hikmahnya itu salah satu bentuk menghancurkan sisi kesombongan kita sebagai manusia. Nah, itu saya baru bisa merasakan, oh sebagai manusia kita nggak boleh sombong gitu. Termasuk kita sehingga kita belajar untuk menghargai gitu ya. Termasuk ya hal ini syahadat itu adalah untuk menghargai Tuhan yang telah menciptakan semuanya untuk kita gitu ya. Di situ baru setelah membaca bukunya Said Hawa tadi, baru logika ketuhanan itu timbul gitu. Nah sekarang kok sebelum masuk Islam kan sudah terbiasa ya menjalankan syariat Islam gitu. Terus setelah masuk Islam pasti itu wajib sudah dijalankan. Lebih nyaman mana perasaan antara sebelum dengan sesudah? Karena sama-sama menjalankan syariat nih ceritanya. Sholat juga sholat gitu. Walaupun tidak diterima sholatnya itu pasti nggak diterima kan. Namanya ibadah itu salah satunya adalah dengan syahadat. Gitu. Ada satu momentum yang hari ini saya nggak merasakan lagi gitu ya. Itu satu momentum setelah sholat pertama kali itu setelah syahadat. Itu saya merasakan ketika sholat itu dada saya dingin sekali gitu. Dada saya dingin, terus kemudian sekeliling saya itu kayaknya hening gitu. Nah itu satu momentum yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Dan itu cuma ya nggak lebih dari seminggu. Saya alami nggak lebih dari seminggu. Saya pernah mengalami kondisi itu pas sholat tuh seperti itu. Jadi saya merasa dada dingin,
sekeliling hening, terus yang ada itu kedamaian gitu. Yang saya rasakan pada saat itu ya begitu. Tapi itu nggak berlangsung lama, paling ya kurang lebih seminggu lah gitu. Setelah seminggu itu sama lagi seperti sholat saya biasa yang dulu gitu ya. Tentunya kalau sekarang ya kita lebih kepada karena udah banyak ngaji kan, kita lebih kepada implementasi sholat ya. Jadi sholat itu kan ujungnya itu kan kita juga mengucapkan assalamualaikum. Artinya kita sebagai orang sholat itu ya harus bawa kedamaian kepada orang-orang. Jadi ternyata perasaan kita tuh hampir sama ya kok. Iya. Saya juga waktu pertama kali sholat, saya syahadat langsung sholat kok. Jadi sholat dibimbing sama koko saya tuh dibisikin sambil tiduran. Cuma kalau saya misalnya sholat dengan gerakan takut ketahuan mama, jadi saya pura-pura tidur dibisikin di telinga gitu, Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar. Saya tapi hafal Al-Fatihah. Cuman hafal Al-Fatihahnya itu harus auzu dulu. Jadi kalau mau baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi rakaat kedua Al-Fatihah lagi. Jadi Al-Fatihah disebut dulu karena nggak bisa kalau nggak disebut. Karena hafal waktu itu. Jadi, lagi pertanyaan kok. Bagi Konaga ini apa istimewanya Islam setelah berislam? Wah, sulit dideskripsikan ini. Karena karena setelah saya banyak ngaji kan sehingga banyak sudut pandang gitu. Hampir dari setiap sudut pandang itu Islam itu selalu istimewa gitu. Misalnya Islam dipandang dari misalnya dari akhlak. Seperti apa sih akhlak Islam gitu. Atau misalnya Islam dipandang dari segi ilmu ekonominya atau dari sejarahnya gitu. Itu hampir itu sesuatu yang kita tidak didapatkan di agama-agama yang lain mungkin ya. Misalnya dari sisi akhlak, janganlah kalian itu berkata kasar sama orang tua gitu. Itu kan detail gitu. Gimana ayatnya? Wala taqul lahum ma'uffin. Iya. Qalan karima. Nah, itu hal-hal yang yang sesuatu yang saya katakan istimewa gitu. Makanya waktu setelah saya masuk Islam, itu orang tua yang tadinya saya nggak pernah cium tangan, saya cium tangan gitu. Kaget dong. Kaget, orang tua kaget. Ngapain lo gitu. Iya. Kan biasa kita gini juga atau manggil sudah cukup ya kalau iya. orang tua ya. Kalau tradisi Chinese kan nggak ada tradisi cium tangan. Nggak ada. Nggak manggil justru nggak sopan walaupun cium tangan gitu. Iya. Tapi kalau udah manggil sudah sopan gitu. Terus saya cium tangannya itu ya mereka sempat nangis gitu. Sempat nangis. Ya, saya nggak tahu nangisnya nangis sedih atau nangis bahagia gitu. Karena secara keberadaan mungkin mereka nggak bisa menerima saya itu jadi orang Islam gitu. Tapi aktivitas seperti itu mereka belum pernah dapatkan sejak saya kecil gitu. Sampai saya masuk Islam baru saya itu kalau pas bertemu saya cium tangan dan mereka itu nangis gitu. Iya. Kesopanannya lah dalam Islam itu yang membuat mereka itu tersentuh. Anakku jadi sopan sekali. Jangan-jangan bandel nih, jangan-jangan. Kalau bandel ya jangan diomong lagi. Dia bandel, terus ketemu Islam, kebayang nggak sih harunya orang tua ngeliat anaknya bandel, ketemu Islam, ketemu cium tangan gitu. Iya. Itu nangisnya kok mungkin kok, karena bandelnya Konaga itu jadinya benar-benar ini sampai terharu gitu. Iya. Tapi ngomelin nggak setelah tahu Konaga jadi Muslim? Kalau secara konfrontasi sih enggak gitu. Paling-paling sudah kerja sih ya. Iya. Iya, dia apa-apain juga percuma, diusir juga bisa kerja gitu ya. Iya, gitu. Karena saya itu umur 10 tahun itu udah kena rokok. Wah.
kenal minuman keras. Kalah sama saya. Saya belum sekolah udah kenal rokok kok. Iya. Kalah bandelnya, masih menang. Ais, nggak boleh bangga deh. Terus kenal minuman keras. Bahkan umur 10 tahun tuh saya udah pandai berjudi waktu itu. Sama kok. Jadi kita bandel ya. Ya Allah, jangan ditiru. Anak saya lihat nanti bilang kalau aku bandel jangan salahin aku, Abi lebih bandel. sehingga saya juga bertanya kadang-kadang apa yang membuat kok saya layak dapat hidayah gitu. Kadang-kadang itu satu pertanyaan yang masih saya gali gitu. Apa sih yang membuat saya layak itu mendapat hidayah gitu. Padahal amalannya amalan ahli neraka. Iya. Gitu. Makanya kadang-kadang saya sedikit sedih dengan teman-teman yang sudah dari kecil Islam gitu. Mereka sudah terlahir dengan seorang Muslim, tapi mereka justru tidak menjemput pengajaran-pengajaran di dalam Islam gitu. Mereka cuek dengan Islamnya. Gitu. Iya. Dunia ilmu pengetahuan itu kan senantiasa berkembang, terus berkembang. Maka pesannya ya satu aja, jangan sampai kita nggak ngaji gitu. Kita harus terus ngaji, karena ngaji itu jembatan kita untuk mencapai pengetahuan. Dengan ngaji itu sesuatu yang tadinya kita tidak ketahui jadi kita ketahui gitu. Jadi mungkin itu aja sih, yang penting jangan sampai nggak ngaji gitu kapanpun. Terus ngaji ya kok, dan terus istiqomah dalam Islam. Ya, ternyata itu kita pasti. makin asik dalam Islam ya kok ya. Betul. Sampai jumpa lagi Lagi di channel Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.